Ma io dico sempre la stessa cosa, una volta a calcio si faceva per passione, per la voglia di crescere, oggi è più business, purtroppo business c'è sempre altre regole rispetto allo sport puro. È il Foggio di Zena. Zenit Zena. Quando rivedo anche i filmati. Contro quello che sbagliato. Di mata pelatih ini, skor akhir 0-0 adalah hasil yang membosankan. Katanya, skor 0-0 itu membosankan, lebih baik kalah dengan skor 5-4, karena setidaknya itu memberimu sedikit hiburan. Sosok pelatih nyentrik yang sanggup berkata seperti itu adalah Zdeněk Zeman. Jika ada sosok pelatih yang menganut paham radikal, maka ia adalah orangnya. Zeman memang sangat anti pragmatisme. Ia tak ingin tunduk dengan skor akhir, dan bahkan ia juga tak mau tunduk dengan industri sepak bola itu sendiri. Di website pribadinya, Zeman menulis, sepak bola saat ini semakin menjadi sebuah industri dan semakin tidak lagi menjadi sebuah permainan. Saat memulai karir profesionalnya sebagai pelatih di tahun 1970-an, ketika sepak bola Italia masih menjadi kiblat dunia dan Catenaccio masih dikdaya, Zdeněk Zeman justru datang dan melawan pakem tersebut. Pria yang dikenal sebagai seorang perokok berat ini adalah penganut filsafat sepak bola menyerang. Di tengah kepungan Catenaccio yang rapi, ketat dan berseni, Zeman justru datang dengan sepak bola agresif bertempo tinggi yang meski terlihat kacau tapi sulit diprediksi. Tim yang dilatih Zeman memang kerap kebobolan banyak gol, namun tak jarang para anak asuhnya berhasil membantai lawannya dengan skor besar. Taktik menyerang dengan formasi 4-3-3 yang dibawa Zdeněk Zeman tak hanya asing, tapi juga terbilang radikal. Akan tetapi, taktik dan filosofinya itu kelak bakal merevolusi sepak bola Italia. Meskipun di sepanjang karir kepelatihannya lebih banyak melatih tim kasta bawah, tetapi pria asal Cekoslowakia itu adalah sosok yang dikultuskan di Italia. Dan uniknya lagi, taktik dan filosofi yang kelak juga bakal menginspirasi banyak pelatih itu justru datang dari seorang yang sama sekali tak punya latar belakang sepak bola. Zdeněk Zeman lahir pada tanggal 12 Mei 1947 di kota Praha, tepatnya di sebuah distrik perumahan di tepi sungai Vltava, sungai terpanjang di Cekoslowakia. Umumnya para pelatih hebat datang dari deretan mantan pemain atau minimal dari seseorang yang menggilai dan menekuni dunia si kulit bundar sejak kecil. Namun, Zdeněk Zeman adalah anomali. Di masa remajanya, Zeman sama sekali tak memainkan sepak bola. Ia justru menekuni olahraga bola voli dan bola tangan. Ia juga bermain hoki es dan bahkan sampai ikut turnamen internasional. Pada musim panas 1968, Perang Dingin semakin meluas dan mulai menginvasi kota Praha. Akibat ancaman tersebut, Zeman bersama saudari perempuannya kemudian mengungsi sejenak untuk mengunjungi paman mereka, Jasmir Vyšpálek, yang tinggal di Pulau Sisilia, Italia. Setelah invasi Soviet mereda, Zeman sempat kembali ke rumahnya di Praha. Namun karena merasa tak lagi menemukan kebebasan di negara asalnya, 1 tahun kemudian ia memilih kembali ke Sisilia. Sang paman, Jasmir Vyšpálek, bukanlah orang biasa. Ia adalah pelatih Juventus yang sukses mempersembahkan 2 Scudetto di musim 1972 dan 1973. Dari sang pamannya lah Zdeněk Zeman mengenal lebih jauh tentang sepak bola. Vyšpálek pula yang memberi Zeman kesempatan dan menawarinya pekerjaan sebagai pelatih muda di Palermo pada tahun 1974. Di tahun-tahun pertamanya di Italia, Zeman mengasah kemampuan melatihnya dengan membantu melatih di klub-klub amatir.
Sambil bekerja, ia juga berhasil menamatkan kuliahnya di sebuah universitas olahraga di Palermo pada tahun 1975 dan mendapat predikat terbaik di bidang kedokteran olahraga. Berkat ijazah yang ia miliki, Zeman tercatat sempat bekerja pula sebagai guru olahraga di Institut Gonzaga di ibu kota Sisilia. Setelah itu, pada tahun 1979, Zdeněk Zeman berhasil mendapat lisensi kepelatihan profesionalnya di Sekolah Pelatih Sepak Bola Coverciano. Saat itu, Zeman satu angkatan dengan Arrigo Sacchi. Kelak keduanya bakal dianggap sebagai salah satu sosok yang meradikalisasi sepak bola Italia dengan ideologi menyerang yang asing. Pada tahun 1984, Zdeněk Zeman mendapat pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di klub lokal Sisilia, Licata Calcio, yang saat itu bermain di kasta keempat. Di klub ini Zeman langsung menerapkan ide, filosofi, dan prinsip-prinsip sepak bolanya. Dengan mengusung formasi 4-3-3, Zeman membuat Licata bermain sangat menyerang. Dua bek sayap diberi kebebasan untuk aktif membantu serangan. Para gelandang harus bergerak dinamis menguasai lini tengah, sedangkan seorang striker memiliki kewajiban untuk aktif ikut menjemput bola selain harus tetap klinis di depan gawang. Hasilnya cukup instan, hanya dalam waktu 1 tahun, Zeman berhasil mengantar Licata menjuarai seri C2. Karena cara pandangnya terhadap sepak bola dan taktiknya yang radikal, serta asal-usulnya yang berasal dari Cekoslowakia itu, membuat Zdeněk Zeman akhirnya mendapat julukan Il Bohemo alias Sang Bohemian. Di akhir musim 1986, Zdeněk Zeman meninggalkan Licata dan bergabung dengan klub seri C1 lainnya, Foggia. Namun periode pertamanya bersama Foggia berakhir pahit. Zeman dipecat sebelum musim berakhir. Pada tahun 1987, Zeman menerima pinangan Parma yang saat itu bermain di Serie B. Namun setelah 7 pertandingan, ia dipecat. Sempat melatih Messina di musim 1988, Zeman kemudian kembali menangani Foggia di musim 1989. Di periode keduanya bersama Foggia inilah Zeman sukses menorehkan namanya di Calcio Italia dengan sukses menciptakan keajaiban. Hanya butuh waktu 2 tahun, Zdeněk Zeman berhasil mengantar Foggia dari kasta ketiga menembus kasta pertama Liga Italia, Serie A. Masih dengan ideologi dan filosofi yang sama, Zeman merevolusi Foggia menjadi tim yang bisa dibilang memiliki gaya bermain yang cukup ekstrim. Di musim pertamanya di Serie A, tepatnya di musim 1991-1992, Foggia yang berstatus sebagai tim promosi menciptakan sebuah rekor yang sulit dipercaya. Dengan skuad yang dianggap lemah, Foggia bermain seperti klub yang kesetanan. Mereka terus menyerang, dan menyerang, seolah-olah pertahanan jadi hal yang mereka kesampingkan. Hasilnya, Foggia berhasil finish di peringkat 9 dengan torehan 58 gol dan kemasukan 58 gol. Hingga hari ini, rekor tersebut belum mampu disamai oleh tim manapun. Wajar saja, rekor yang dibuat Foggia di bawah arahan Zeman terbilang ekstrim. Bagaimana bisa klub yang berstatus promosi berhasil keluar sebagai tim terproduktif kedua di Liga di bawah sang juara, sekaligus menjadi tim dengan pertahanan terburuk kedua di Liga setelah tim yang duduk di dasar klasemen? Selama 3 musim pertamanya di Serie A bersama Zdeněk Zeman, Foggia sukses menjadi klub kuda hitam yang terus bersaing untuk mendapat tiket ke kompetisi Eropa. Masa-masa kejayaan di Foggia itu kini dikenal dengan sebutan Zemanlandia. Berkat keajaiban yang ia torehkan bersama Foggia, Zeman mendapat banjir pujian sekaligus banjir kecaman. Keindahan, estetika, keteraturan, dan seni dari sepak bola Italia seperti diobrak-abrik olehnya. Namun, dengan santainya Il Bohemo pernah berkata, "Jika Anda mencetak 90 gol, maka tidak masalah berapa banyak Anda kebobolan." Setelah menciptakan Zemanlandia, Zdeněk Zeman kemudian mendapat banyak tawaran menggiurkan. Beberapa klub besar Italia mulai menawarinya kontrak, dan Lazio yang kemudian menjadi klub besar pertama yang ia latih. Masih dengan ide dan pemahaman yang sama, Zeman berhasil mengantar Lazio mengakhiri Serie A di peringkat 2 dan 3 di 2 musim pertamanya sebelum berakhir dipecat pada Januari 1997.
Pasca meninggalkan Lazio, Zdeněk Zeman memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota. Namun, kali ini ia berganti kostum, dari elang ke serigala, dari Lazio ke AS Roma. Bersama Giallo Rossi, Zeman bertahan hingga akhir musim 1999 dengan hasil terbaik peringkat 4 di musim 1998. Kala itu cara bermain Roma juga mirip dengan klub-klub lain yang pernah Zeman latih sebelumnya. Mereka juga keluar sebagai tim paling produktif di liga. Selain bermain menyerang, Zeman juga mengandalkan pemain muda. Francesco Totti adalah salah satu talenta muda yang ikut Zeman kembangkan di ibu kota. Akan tetapi, periode pertamanya bersama AS Roma lebih diingat karena kontroversi yang ia buat. Selain karena asap rokok yang terus mengepul dari mulut dan hidungnya, Zeman juga dikenal karena gaya bicaranya yang lugas. Pada pertengahan 1998, Zeman melayangkan tuduhan adanya penyalahgunaan doping di juara bertahan Serie A Juventus. Ia bahkan dengan berani juga menyebut nama-nama besar seperti Gianluca Vialli dan Alessandro Del Piero. Investigasi pun dilakukan, hasilnya tuduhan Zeman ternyata benar adanya. Dokter klub Juventus kala itu, Riccardo Agricola, dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Pada kesempatan sebelumnya, Zeman sendiri pernah berkata, "Sepak bola sekarang lebih sulit karena tim dan pemain menggunakan doping, sehingga memberikan keuntungan yang tidak adil." Sejak tuduhan kontroversial yang sebetulnya terbukti benar di kemudian hari tersebut, karir Zdeněk Zeman di Italia menjadi terganggu. Tuduhan tersebut berbalik menjadi bumerang bagi karirnya. Ia menghadapi banyak kecaman. Karir sepak bola yang sudah ia bangun selama 2 dekade di Italia nyaris berakhir. Maklum, kala itu Zeman berani menyenggol Juventus yang tengah dikdaya. Setelah dipecat Roma, petualangan Zeman berlanjut ke Liga Turki bersama Fenerbahce. Sayangnya, ia hanya bertahan 3 bulan di sana sebelum akhirnya dipecat. Zeman kemudian kembali ke Italia. Ia menerima pinangan Napoli yang saat itu baru kembali ke Serie A. Namun, bersama Il Partenope, perjalanan Zeman hanya bertahan 8 pertandingan saja. Pasca rentetan pemecatan dan kontroversi doping yang sebelumnya ia buat, karir Zdeněk Zeman sebagai pelatih mengalami kesulitan. Zeman kemudian menjadi seorang pengelana yang berpindah-pindah klub. Dari musim 2001 hingga 2011, Zeman tercatat pernah menukangi Salernitana, Avellino, Lecce, Brescia, Red Star Belgrade, hingga kembali ke Foggia. Faktanya, selama periode tersebut, Zeman tak pernah sanggup bertahan di klub yang ia latih selama lebih dari 2 tahun. Nama Il Boemo baru harum kembali saat ia menjadi pelatih Pescara. Pescara bisa dibilang sebagai klub antah berantah. Klub yang berbasis di dekat Laut Adriatik ini lebih banyak menghabiskan waktunya di kasta kedua Liga Italia. Saat Zeman datang, klub ini juga belum lama bangkit dari kebangkrutan. Selain itu, dengan julukan lumba-lumba, klub ini juga sama sekali tak terlihat sangar. Akan tetapi, dengan skuad yang setengahnya berisi pemain muda minim pengalaman dan setengahnya lagi berisi pemain berpengalaman yang haus menit bermain, Zdeněk Zeman berhasil menyulap Pescara menjadi salah satu tim yang paling menarik ditonton pada saat itu. Masih dengan formasi yang sama yakni 4-3-3, Pescara tampil sangat menyerang. Dengan barisan penyerang terbaik di liga, Pescara berhasil keluar sebagai tim paling produktif dengan torehan 90 gol dalam semusim. Hingga hari ini, torehan tersebut masih menjadi rekor di Serie B. Akan tetapi, bukan Zdeněk Zeman namanya kalau tidak radikal. Dengan koleksi 83 poin, Pescara juga berhasil menjuarai Serie B musim 2011-2012. Namun, gelar juara tersebut bisa dibilang didapat dengan cara yang mendebarkan. Menyalip Torino yang berkuasa di puncak klasemen selama 20 pekan lebih, raihan poin Pescara berhasil disamai di pekan terakhir. Beruntung, meski mereka kebobolan 55 gol di sepanjang musim, tetapi rekor head-to-head dan raihan gol yang lebih baik dari Torino berhasil mengantar lumba-lumba promosi ke Serie A. Kesuksesan Pescara kala itu mirip dengan era Zemanlandia di Foggia. Mereka bisa mencetak banyak gol sekaligus kebobolan banyak gol. Gelar juara Serie B di musim 2011-2012 bersama Pescara jadi bukti nyata dari kengototan Zdeněk Zeman yang percaya jika timmu bisa mencetak 90 gol, maka tidak perlu khawatir dengan jumlah kebobolan yang diterima.
Setelah berhasil menemukan kembali kejayaannya bersama Pescara, Zdeněk Zeman kembali mengalami banyak pasang surut dalam karir kepelatihannya. Tercatat, usai meninggalkan Pescara di musim panas 2012, Zeman pernah melatih AS Roma, Cagliari, Lugano, hingga kembali ke Foggia untuk keempat kalinya dan Pescara untuk ketiga kalinya. Selama periode tersebut tak ada gelar juara yang Zeman menangkan. Ia hanya berhasil menyelamatkan Lugano dari jurang degradasi Liga Swiss, serta mengantar Foggia dan Pescara menembus play-off promosi Serie C. Pada 27 Februari 2025, Zdeněk Zeman dilarikan ke sebuah rumah sakit swasta untuk menjalani perawatan intensif karena penyakit iskemik otak yang sudah lama ia derita. Sebelumnya, pada Desember 2023, Februari 2024, dan Oktober 2024, Zeman juga sudah pernah dilarikan ke rumah sakit karena masalah yang sama. Masalah kesehatan ini pula yang membuat pria yang bakal genap berusia 78 tahun pada 12 Mei nanti itu terpaksa meninggalkan bangku kepelatihan sejak bulan Februari 2024. Selain dikenal karena taktik dan filosofi permainannya yang menjadi antitesis dari Catenaccio, Zdeněk Zeman juga dikenal sebagai pencetak talenta. Selain sepak bola menyerang yang jadi fokusnya, Zeman juga berfokus pada pengembangan pemain muda. Itulah mengapa di banyak klub yang ia tangani, hampir selalu ada pemain muda yang sukses mencuri perhatian. Di Pescara, nama Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, dan Marco Verratti jadi yang paling terkenal. Kelak ketiganya jadi bagian penting dari skuad Gli Azzurri. Di bawah asuhan Zeman, Immobile berhasil menemukan ketajamannya. Insigne berhasil menjelma menjadi winger berbahaya, sedangkan Verratti berhasil ia sulap menjadi salah satu regista terbaik di dunia. Saat di Lecce, Zeman juga sukses mengorbitkan Mirko Vucinic dan Valeri Bojinov. Sedangkan di Foggia, ia adalah sosok yang memoles bakat terpendam dari Giuseppe Signori. Usai dilatih Zeman, Signori menjelma menjadi striker ganas di era 90-an dengan capaian 3 kali meraih gelar top skor Serie A dan 2 kali top skor Coppa Italia. Zdeněk Zeman juga dianggap sebagai sosok yang mengorbitkan Alessandro Nesta yang kelak kita kenal sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Saat melatih Lazio, Zeman dengan berani memberi kesempatan menit bermain yang banyak kepada Nesta yang kala itu masih remaja dan baru setahun naik dari akademi. Selain Nesta, Zeman juga dinilai sebagai sosok pelatih yang berhasil mengembangkan bakat dari Francesco Totti. Diketahui kalau keduanya juga punya hubungan yang cukup dekat. Totti sendiri pernah berkata, "Tuan Zeman adalah seorang pelatih dan seorang pria yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan profesional dan pribadi saya. Saya akan selalu memberikan penghargaan dan pengakuan tertinggi kepadanya. Namun sungguh sesi latihan aneh yang Anda lakukan." Zdeněk Zeman memang dikenal punya sesi latihan yang berat. Diketahui kalau dirinya dipecat oleh Red Star Belgrade karena metode latihan kerasnya yang diprotes para pemain. Metode latihan Zeman memang seperti kamp pelatihan militer, namun hal itu sebanding dengan bakat-bakat hebat yang sukses ia orbitkan. Dengan hanya raihan sebuah trofi Serie C2, 2 trofi Serie B, dan sebuah penghargaan pelatih terbaik Serie B di musim 2011-2012, pencapaian Zdeněk Zeman di dunia sepak bola bisa dibilang biasa-biasa saja. Dilihat dari perjalanan karirnya yang berpindah-pindah klub, Zeman mungkin bisa dianggap sebagai pelatih mediocre. Akan tetapi, anggapan tersebut harusnya keluar dari mereka yang tidak mengenal il buono dan jalan pikirannya terhadap sepak bola. Dengan sepak bola menyerang yang atraktif, bayangkan jika Zdeněk Zeman banyak menghabiskan karirnya di Inggris. Mungkin saja ia bakal lebih sukses dan lebih dikenal dunia. Namun keberaniannya melawan Catenaccio di tanah Italia, di tempat di mana pertahanan terbaik diciptakan dan bek-bek kelas dunia lahir, adalah poin penting yang membuat nama Zdeněk Zeman jadi legenda. Meskipun pada awalnya ia bukan orang sepak bola, Zdeněk Zeman adalah sosok yang mencintai sepak bola dalam bentuk paling murni, yakni kegembiraan. Taktik, filosofi, dan cara pandangnya terhadap dunia si kulit bundar adalah sedikit dari buktinya. Sosok pelatih yang dianggap gila ini bahkan tak pernah memilih-milih tim yang akan ia latih. Meski sudah berada di liga teratas, Zeman masih mau dan bersedia turun gunung untuk melatih klub papan bawah atau bahkan menaikkan derajat dari klub kasta bawah.
Mungkin raihan trofinya tak cukup prestisius, akan tetapi formasi, gaya bermain, dan filosofi sepak bola dari Zdeněk Zeman menjadi inspirasi bagi generasi sepak bola Italia berikutnya. Marco Giampaolo, Luigi Di Baggio, Eusebio Di Francesco, Giuseppe Lassini, Maurizio Sarri, dan Simone Inzaghi adalah beberapa nama pelatih yang menjadikan Zdeněk Zeman sebagai referensi dan inspirasi mereka.